Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, masih dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita masih berada pada materi kaidah pencacahan. Dan dalam video kali ini, kita akan belajar tentang permutasi. Pada video sebelumnya, kalian telah belajar tentang perbedaan antara permutasi dan juga kombinasi. Jadi saya harap di sini kalian sudah benar-benar memahami tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan permutasi itu seperti apa saja. Baik, di sini kan saya bagi menjadi beberapa bagian untuk materi permutasi ini, yaitu yang pertama tentang permutasi unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi unsur yang sama. Ketiga, permutasi siklis. Dan yang keempat adalah latihan soal. Baik, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu untuk permutasi dari unsur yang berbeda. Baik, kita langsung mulai untuk permutasi unsur yang berbeda. Notasi dari permutasi itu sendiri banyak perbedaan untuk menuliskannya. Ada yang menuliskan dengan NPR, di mana N dan R ini indeks ya. Atau bisa juga dituliskan dengan P, kemudian ada kurung N, R. Ada juga yang menuliskan dengan P, N-nya ada di indeks atas, R-nya ada di indeks bawah. Di sini sebenarnya bebas ya, sama saja untuk penulisannya. Hanya saja nantinya di sini saya akan menggunakan yang pertama, yaitu N permutasi R. Namun sebelum kita bahas untuk rumus dari permutasi itu, sebelumnya kalian akan saya ingatkan, di materi sebelumnya kalian telah belajar tentang aturan perkalian ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan saya punya sebuah permasalahan seperti ini. Terdapat 4 orang, misal A, B, C, dan D, akan duduk di 2 kursi yang disediakan. Tentukan banyaknya cara kemungkinan mereka duduk. Dengan pengetahuan awal yang kalian miliki yaitu tentang aturan perkalian, saya yakin kalian dengan mudah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kita coba selesaikan. Jadi di sini karena kursi yang disediakan itu kan cuma ada 2, maka kita sediakan aja 2 slot. Kita buat seperti ini. Anggap ini adalah 2 kursi. Anggap saja di sini ada 2 kursi. Kemudian ada 4 orang ya. Misal kita akan mengisi untuk kursi yang pertama terlebih dahulu. Berarti ada berapa kemungkinan yang bisa kita isi di sini? Ya, ada 4 kemungkinan. Jadi 4 kali untuk kursi yang kedua berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan karena 1 orang sudah duduk di depan. Sehingga banyaknya cara yang mungkin untuk mereka duduk adalah 4 dikali 3. Ada 12 cara. Itu kalau kita selesaikan dengan menggunakan konsep aturan perkalian. Contoh berikutnya. Permutasi unsur yang berbeda dengan tipe soal. Terdapat 12 siswa akan dipilih pengurus kelas, yaitu ketua, wakil, dan sekretaris. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin terbentuk. Masih dengan aturan perkalian, kita akan coba selesaikan. Di sini butuhnya adalah ketua, wakil, dan sekretaris. Berarti ada 3 posisi. Maka kita coba buat 3 slot. Yaitu di sini untuk posisi ketua, wakil, dan sekretaris. Terdapat 12 siswa. Berarti kemungkinan pertama kita coba isi untuk ketuanya dulu. Ada berapa kemungkinan yang bisa kita tuliskan di sini? Ya, ada 12 siswa yang bisa kita pilih. Kemudian untuk di wakil, karena sudah digunakan 1 di ketua, maka tinggal 11 siswa atau 11 kemungkinan. Dan untuk sekretaris, karena sudah digunakan 2 siswa di depan, maka tinggal 10 kemungkinan yang bisa dipilih. Jadi bisa kita tuliskan 12 kali 11 kali 10. Jadi jawabannya adalah 1320 cara atau susunan. Kemudian apa hubungannya dengan permutasi? Atau lebih tepatnya permutasi unsur yang berbeda. Jadi di sini kita akan mencoba menemukan
rumus untuk permutasi unsur yang berbeda. Baik, sekarang kita lihat. Di sini ada 12 kali 11 kali 10. Maka kita ingat untuk yang materi faktorial sebelumnya, saya sudah menyuruh kalian untuk memahami dan melatih ya kemampuan merubah bentuk seperti ini ke dalam bentuk faktorial. Ya, 12 kali 11 kali 10. Ini berarti kalau mau diubah ke dalam bentuk faktorial, dapat dituliskan dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial. Maka bisa ditulis dengan 12 faktorial dibagi 9 faktorial. Nah, terus hubungannya apa dengan permutasi ini? Baik, kita akan menggunakan NPR ini ya. NPR, N-nya itu berarti dari 12 siswa kita akan memilih ketua wakil sekretaris, berarti memilihnya 3. Maka di sini N diwakili dengan 12, R diwakili dengan 3. Sehingga untuk bentuk ini, perhatikan, karena di sini ada urutannya diperhatikan. Ketua, wakil, sekretaris, maka kita bisa selesaikan dengan konsep permutasi. Yang bisa ditulis, dari 12 siswa kita akan mengambil 3. Atau permutasi 3 unsur dari 12 unsur yang berbeda. Nah, bisa diperoleh seperti ini. 12 faktorial per 9 faktorial. 9 ini kira-kira dari mana ya? Kalau kita melihatnya 12 dan 3 seperti ini. Oh ya, betul. 9 ini diperoleh dari 12 dikurangi 3. Sehingga di sini bisa dituliskan 12 faktorial per 12 dikurangi 3 faktorial. Ya, sekarang kita coba ke contoh soal yang sebelumnya. Nah, tadi kita sudah dapat ini. Kalau memakai konsep yang barusan kita temukan, berarti dari 4 orang kita mengambil 2, maka bisa dituliskan dengan 4 permutasi 2. Atau bisa dijabarkan dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial. Nanti kalau dijabarkan sama ya. Nah, seperti ini. Hasilnya sama. Baik, itu rumus yang dapat kita tuliskan untuk permutasi unsur yang berbeda. Untuk permutasi unsur yang berbeda dapat kita notasikan dengan NPR, yaitu permutasi R unsur dari N unsur adalah banyaknya susunan R unsur dari N unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Kata kuncinya kita di sini adalah N unsur itu berbeda semua. Maka gimana rumusnya? Rumusnya dapat dituliskan dengan NPR sama dengan N faktorial per N min R dikurung difaktorialkan, di mana R kurang dari atau sama dengan N. Jadi bisa juga nilai R-nya itu akan sama dengan N ya. Jika R sama dengan N, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. N permutasi N, yang berarti N faktorial per N min N faktorial. N faktorial per 0 faktorial. N faktorial per 1. Nah, jadi ketika R-nya sama dengan N, maka sama saja dengan mencari nilai dari N faktorial itu. Baik, itu untuk permutasi unsur yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Kita coba terapkan ya rumus yang tadi sudah kita gunakan. Kita coba terapkan ya rumus yang tadi sudah kita temukan. Nah, perhatikan. Dari 7 orang pelajar berprestasi di suatu sekolah, akan dipilih 3 orang pelajar berprestasi 1, 2, dan 3. Banyaknya cara susunan pelajar yang mungkin terpilih sebagai pelajar berprestasi 1, 2, dan 3 adalah.
Perhatikan di sini berjenjang juga, yang berarti urutan diperhatikan. Ada berprestasi 1, berprestasi 2, dan berprestasi 3. Di sini kita tahu bahwa penyelesaiannya dapat kita tentukan dengan menggunakan konsep permutasi dari unsur yang berbeda. Sehingga bisa dituliskan di sini N-nya itu berarti 7, R-nya berarti 3. Sehingga bisa dituliskan dengan 7 permutasi 3. Tadi rumusnya adalah 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial. Sehingga diperoleh 7 faktorial per 4 faktorial. 7-nya kita jabarkan. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, ini kita sederhanakan. Sehingga diperoleh 7 kali 6 kali 5. Berapa hasilnya? Ya, betul, 210. Jadi banyaknya cara susunan pelajar yang mungkin terpilih sebagai pelajar berprestasi 1, 2, dan 3 adalah sebanyak 210 cara. Bisa dengan cara seperti ini, atau kalau misalkan kalian ingin menyelesaikan menggunakan aturan perkalian juga boleh, atau filling slot ya, boleh juga. Ini kan 1, 2, 3, berarti kita buat 3 slot seperti ini. Ada 7 orang, berarti di sini 7 kali 6 kali 5. Sama saja ya. Nah, sama aja. Baik, itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Banyak cara memasang 5 bendera dari negara yang berbeda disusun dalam satu baris. Berarti di situ tempatnya juga pasti ada 5 ya. Maka, karena di sini urutannya juga pasti diperhatikan, maka bisa kita selesaikan dengan konsep permutasi juga. Di mana N-nya di sini adalah 5 dan kita juga memilih 5. Sehingga R sama dengan N. Kalau kita tuliskan dalam bentuk permutasi, bisa dituliskan dengan 5 permutasi 5. Yang berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 5 faktorial. Seperti ini ya. Kali 1 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 120 cara. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang permutasi dari unsur yang sama. Baik, untuk permutasi unsur yang sama, jika dari N unsur yang ada terdapat N1 unsur yang sama, N2 unsur yang sama, dan seterusnya sampai NK unsur yang sama, maka banyaknya susunan yang mungkin terbentuk adalah P sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial dan seterusnya kali NK faktorial. Kita coba berikan gambarannya. Sebelumnya tadi kita sudah mencoba, misalkan kita punya huruf A, B, C. Maka susunan yang mungkin terbentuk adalah ABC, ACB, BCA, BAC, CBA, CAB. Ini termasuk kategori permutasi dari unsur yang berbeda. Kenapa? Karena unsur-unsur di dalamnya beda semua. Nah, sekarang kalau misalkan kita menemukan sebuah kata seperti ini. Ini. Nah, di sini kan ada unsur yang sama ya, yaitu huruf I. Gimana caranya? Jadi kan kita sebenarnya harus menyusun juga ya. Ini, jadi bisa dituliskan dengan nah, ini untuk nyusunnya agak bingung, jadi saya bedakan dulu sementara ya, untuk mempermudah penyusunannya. Misalkan ini I1, ini I2. Sehingga kemungkinan yang pertama, kita bisa tuliskan I1, I2, N. Kemungkinan kedua, I1, N, I2. Kemungkinan yang ketiga, I2, I1, N. Kemungkinan yang keempat, I2, N, I1. Kemungkinan kelima, N, I1,
I2, kemungkinan ke-6, N, I2, I1. Ada 6 juga ya, karena memang ada 3 unsur. Nah, tapi ternyata ketika kita hilangkan indeksnya, kita lihat, berarti ini sama aja dengan IIN. Ini lagi, IIN lagi. Yang keempat, ini. Yang kelima, NII. Yang keenam, NII juga. Nah, di sini masalahnya. Berarti IIN ada 2 nih. Ini nggak boleh seperti ini. Maka salah satu harus dihilangkan. Ini juga ada 2 ya. Salah satu harus dihilangkan lagi. Begitu pula untuk yang NII. Ini juga salah satu harus dihilangkan. Jadi, kalau misalkan tadi 3 unsur yang berbeda ini kan ada 6 ya kemungkinan tersusun unsur-unsur itu. Tapi karena di sini ada unsur yang sama, maka ketika ada penyusun yang sama itu harus dihilangkan. Jadi di sini hanya ada berapa kemungkinan? Hanya ada 3 kemungkinan. Nah, kalau kita coba terapkan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk permutasi dari unsur yang sama adalah bisa dituliskan P sama dengan banyaknya huruf penyusun di sini ada berapa? Ada 3. 3 faktorial per, ada nggak huruf yang sama di sini? Ada, yaitu huruf I. Huruf I-nya ada berapa? Ada 2, maka bisa dituliskan di sini 2 faktorial. Baru kita jabarkan 3 kali 2 faktorial. Jadi ada 3 cara. Sesuai ya dengan percobaan kita tadi. Nah, itu sedikit gambaran yang dimaksud dengan permutasi dari unsur yang sama. Kita coba ke latihan soalnya. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari kata matematika? Kita coba selesaikan. Kenapa kita mau pakai unsur yang sama? Karena kita lihat di sini ada unsur-unsur yang sama di dalamnya, yaitu huruf M, huruf A, ini ya, huruf T. Karena ada unsur yang sama, berarti kita di sini terapkan menggunakan rumus untuk permutasi unsur yang sama. Kita hitung ada berapa banyaknya huruf penyusun di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi kita tuliskan 10 faktorial. Kita bagi dengan, kita lihat huruf yang sama untuk M. Ada berapa huruf M yang sama? Ada 2. 1, 2. Kita tuliskan di sini 2 faktorial. Kemudian huruf A-nya ada yang sama juga. 1, 2, 3. Ada 3 faktorial. Kemudian apalagi? T ya. T-nya ada berapa? 2 juga. Nah, ada lagi nggak? Sudah ya. Nah, kita coba cek. Selain itu hurufnya berarti tinggal E, kemudian I dan K 3. Ini 3, ini sudah 7, berarti pas 10 ya. Baru kita operasikan. Kita jabarkan 10-nya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Saya stop sampai 3 ya. Karena di penyebutnya ada unsur 3 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita jabarkan. 3 faktorialnya kita biarkan. 2 faktorialnya kita jabarkan juga. Ini kita coret 3-nya. Oke. Kemudian ini 2 kali 2 berapa? 4. Berarti bisa kita coret dengan 4 yang di sini. Jadi tinggal tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa itu nilainya? Jadi hasilnya adalah 151.200. Nah, ini banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari kata matematika ada 151.200. Banyak ya? Baik, lanjut lagi ke materi berikutnya. Bagian yang ketiga adalah permutasi siklis.
permutasi siklis. Siklis itu berarti melingkar ya. Sedikit ilustrasi. Ketika kita punya ABC, kalau misalkan duduknya berjejer, berarti sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya. Bisa juga ABC, bisa A, CB, bisa BAC, bisa BCA, atau CBA, dan CAB. Jadi kurang lebih ada 6 kalau duduknya memang berjejer. Tapi di sini permutasi siklis itu berarti duduknya melingkar. Maka kita bisa susun kemungkinan-kemungkinan ini. Kita coba buat lingkarannya ya. ABC. Sini, ABC. Kemudian BCA yang ini. Berikutnya CAB. Ini ya. Atau ACB, BAC, dan CBA. Sekarang kita coba perhatikan. Nah, dari 6 ini, kalau misalnya tadinya duduk berjejer, kemudian diubah jadi lingkaran, ternyata susunannya jadi seperti ini. Sekarang kita lihat. Untuk yang pertama, ABC. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita patokannya dari A lagi, berarti membacanya juga tetap sama ya. ABC juga. Nah, ini ABC juga. Berarti sebenarnya ini untuk kemungkinan yang pertama, ini sama dengan kemungkinan yang kedua dan ketiga. Sehingga ini tidak dituliskan kembali karena sudah dianggap sama. Membacanya ya sambil arah muternya. Ini loh. Muternya kan kita ke sini. Nah, ABC kita pakainya nih. Oh, ABC masih sama. Ini juga ABC. Sekarang yang kedua. Kalau dari sini, dari A ya. ACB. Ini A juga. ACB sama. Ini ACB. Dan ini pun ternyata sama dengan kemungkinan yang kedua. Sehingga dalam siklis di sini untuk kemungkinan-kemungkinan yang 4 ini tidak kita tuliskan. Sehingga kalau untuk permutasi siklis ketika ada 3 orang untuk duduk melingkar, maka hanya ada 2 kemungkinan atau 2 cara. Jadi gambarannya untuk permutasi siklis adalah jika terdapat n unsur berbeda yang disusun melingkar, maka banyaknya susunan yang mungkin adalah P sama dengan n-1 faktorial. Atau ketika terdapat n unsur berbeda yang disusun melingkar dengan syarat K unsur. Jadi di sini muncul syarat. Nah, dengan syarat K unsur selalu berdampingan, maka banyaknya susunan yang mungkin adalah P sama dengan n-K dikurung faktorial kali K faktorial. Baik, itu tadi untuk beberapa macam terkait dengan permutasi. Ada permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis. Silahkan kalian coba pahami dan bedakan di antara ketiganya. Sekarang untuk mengukur atau melatih kemampuan kalian, saya sajikan beberapa latihan soal. Bisa kalian baca dan cermati sendiri. Jadi ada 4 latihan soal di sini. Silahkan kalian coba selesaikan di buku catatan kalian masing-masing. Jika memang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau sampaikan di Teams kelas kita. Baik, itu saja materi kali ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Selamat belajar, selamat mencoba, dan jangan cepat menyerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.